Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi di channel Kang Aris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat sebuah URL sebuah website ataupun URL lain itu menjadi aplikasi Android. Nah, disebutnya adalah WebView. Nah, ini tidak terbatas hanya untuk sebuah website, tapi saya pernah coba yaitu Google Forms. Itu bisa menjadi sebuah aplikasi Android. Kemudian kuis dan lain sebagainya itu bisa kita convert menjadi sebuah aplikasi Android. Dan ini memang sangat mudah, tidak memerlukan coding, ya, tidak mengutak-atik coding. Artinya sangat simpel saja. Oke, tool yang digunakan di sini adalah Web2APK. Nah, Anda bisa mendapatkannya di web kangaris.eu.urg. Nama toolnya adalah Website2APK. Nah, atau kalau memang untuk mencarinya, silakan kalian klik tools. Nah, di sini sudah ada beberapa versi yang saya update. Di antaranya versi 3.4, kemudian 4.0. Ini sama saja. Bebas kalian mau gunakan yang manapun, ini sama saja. Tapi mungkin untuk yang versi terbaru adalah versi 4.0, yang dimana program ini sudah full versi semua, sudah disediakan serialnya juga. Nah, oke, sahabat sekalian, jadi nanti saya akan mencoba web ini akan kita convert, ya, web Kang Aris ini akan kita convert menjadi sebuah aplikasi Android. Ya, jadi ini nanti berbentuk APK, bisa kita instalkan di Android kesayangan kita. Oke, kita minimize dulu, kita buka toolnya. Nah, ini toolnya sudah saya instalkan di komputer ini. Nah, ini bentuk toolnya seperti ini. Jadi ini namanya adalah Web2APK, ya, Website2APK Builder. Artinya membuat sebuah website itu menjadi APK, aplikasi Android. Nah, di sini ternyata kita bisa memilih juga apakah lokal HTML website atau web URL. Jadi kalau misalkan kalian punya project HTML, nah ini bisa dibuat menjadi APK juga. Nah, tapi di sini pada kesempatan ini saya akan share tutorial bagaimana cara URL dulu saja, ya. Nah, untuk app title di sini isi dengan nama aplikasi kita. Contoh di sini adalah, ya. Nah, ini contoh nama aplikasi saya. Page name, ya, silakan dirubah-rubah saja. Ya, ini nama belakangnya misalkan APK apa gitu, ya. Ini bebas. Kemudian ini versinya versi keberapa? Aplikasi kita ini versinya versi keberapa? Silakan. Mau versi 2, versi 3, ya, karena ini saya baru pertama kali websitenya, mungkin bisa diisi versi standar saja, atau misalkan kita bisalah diisi 2, ya, versi 2, ininya kodenya kode berapa? Kode misalkan 3. Oke. App orientation. Nah, untuk aplikasi yang akan nanti kita buat, apakah itu auto rotasi atau hanya portrait saja atau hanya landscape saja? Nah, ini saya setting adalah auto rotasi. Jadi dia itu bisa landscape, bisa portrait. Jadi ketika nanti layar di landscape-kan, itu aplikasi akan otomatis, ya. Jadi responsif. Output directory ini adalah tempat penyimpanan hasil dari save as kita atau save project kita, APK kita. Ini saya simpennya itu boleh dimanapun, ya. Ini mah saya default saja di desktop biar nggak cari-cari lagi APK saya. Kemudian change icon. Nah, icon itu ya seperti di sini shortcut, ya. Kalau misalkan, nah ini kita bisa ganti untuk iconnya. Ini contoh saja. Nah, jadi nanti tampilan di Androidnya itu akan seperti ini, huruf K ini. Nah, untuk ukuran icon ini kalian bisa buat yaitu 192 pixel kali 192 pixel. Ya, itu untuk ukuran icon. Ini untuk ukuran icon. Ini kayaknya terlalu kecil deh. Kita coba yang ini. Nah, ya ini 192 pixel kali 192 pixel. Kemudian about dialog tag. Nah, ini
Ini created with website APK. Ini bisa kita rubah. Nah, created by contohnya ya. Oke. Kemudian app share tag. Jadi apabila kita ingin meng-share aplikasi ini apa ya, ini bebas lah kalian isi. Kemudian app exit text. Ini untuk notifikasi kalau kita klik keluar ya. Aplikasi kita. Nah, ini bisa juga kita tambahkan konfigurasi browsernya, apakah hide web UI, hide Android mobile UI atau desktop mode. Jadi aplikasi ini nanti tampilnya gimana, apakah desktop mode atau settingan-settingan ini ya, ini saya kosongkan saja. Nah, error custom page apabila memang ada halaman erroring ya, kalian membuat sebuah halaman erroring, silakan diisi kalau ada, kalau tidak ada klik dia full. Kalau URL, nah ini masukkan adalah alamat web kita. Nah, silahkan kopikan alamat ini, kemudian masukkan ke sini. Nah, harus dilihat adalah di sini. Kalau awalan web kita adalah HTTP, maka silahkan klik HTTP. Kalau di awalnya adalah HTTPS, klik HTTPS. Nah, kemudian hapus HTTPS ini. Dan tanda slash di akhir juga dihapus. Nah, kemudian AdMob monetization. Apabila kalian sudah punya akun iklan AdMob, silakan bisa ditambahkan. Nah, ini akun iklannya apa? Ini khusus untuk Android ya, AdMob. Karena saya tidak punya, oke, cancel saja. Nah, configuration navigation drawer. Nah, ini sama kalau misalkan ada konfigurasi lain. Kemudian push notifikasi. Apakah ini memerlukan notifikasi? Kalau iya, nah ini notifikasinya seperti apa? Ya, kalau memang tidak ada, ya disable saja. Kemudian ini warna default atasnya mau seperti apa? Ya, silakan kalian pilih juga. Nah, kemudian ada lagi di sini durasinya, durasi loadingnya ini berapa? Kita bisa atur berapa menit ini akan tampil. Kemudian Nah, untuk progress well kita bisa pilih. Ini adalah loading ya. Biasanya kalau di Android itu kan ada loading. Nah, kita bisa pilih mau seperti apa. Apa dotted atau misalkan jelly bean, ini bebas kita bisa pilih ya. Kemudian ataupun kita punya gambar lain, ya kita bisa masukkan ke sini. Ya, barangkali kita punya gambar loading ya, gambar lingkaran loading, kita bisa masukkan ke sini. Dengan basisnya itu adalah PNG. Ya, untuk ukurannya itu 192 kali 192 pixel. Oke, setelah memang ini beres, nah nanti ini sudah beres, kemudian untuk splash view ini juga gambar ini bisa diganti. Nah, ini gambar ini bisa diganti. Contoh kita ingin pakai gambar ini ya. Jadi splash view itu adalah tampilan ketika awal membuka aplikasi. Nah, kita bisa pilih. Ini untuk ukurannya adalah 720 pixel dikali 1280 pixel. Ya, diulangi. Untuk ukurannya adalah 720 pixel kali 1280 pixel. Kalau saya default saja ya. Nah, kemudian ini bisa kita atur juga apakah support zoom, kemudian full screen dan sebagainya. Ya, kemudian enable GPS prompt ini bisa di setting ya. Kalau misalkan iya tinggal centang. Kalau misalkan tidak ingin non centang saja. Kalau memang sudah beres, kita klik generate APK. Generate APK. Nah, ini ada dialog. Oke. Tunggu beberapa saat. Ini sedang proses. Oke, finish. Maka bisa dilihat. Nah, ini aplikasinya sudah jadi. Yang ini. Nah, ini adalah
aplikasi berbasis Android yang dapat kita instalkan di HP kita ataupun bisa diupload ke Play Store. Nah, cuma 1 MB. Oke. Nah, ini jadi bisa kita share ke HP teman-teman. Jadi aplikasi web ini tidak usah kita buka lagi di Google, tidak usah kita buka lagi di browser HP. Cukup nanti buka aplikasi ini ya berbentuknya ya web view, itu akan tampil aplikasinya. Oke, untuk di HP kita lihat ya tutorialnya seperti apa. Nah, ini setelah saya download, setelah saya kirim ke HP saya. Oke, nah ini adalah aplikasi yang tadi saya buat, namanya Kang Aris 3.20 APK. Nah, ini lihat nama paketnya .com/idn. Kemudian klik pasang, pilih pemasangan paket. Oh iya, barangkali di HP kalian itu belum support menginstalnya, silahkan jangan lupa ya, agar bisa menginstal aplikasi ini jangan lupa klik penginstalan dari sumber yang tidak dikenal ya, atau unknown source ya. Silahkan dibuka dulu dalam pengaturannya. Oke, ini kalau saya sudah klik install, kemudian tunggu pemasangan paketnya. Oke, klik selesai. Kita lihat. Nah, ini seharusnya sudah ada Kang Aris. Kita buka. Oke, izinkan. Nah, ini artinya sudah jadi web kita ya. Oke. Ternyata ini bisa kita gunakan juga di HP kita. Jadi nggak usah buka-buka browser Google Chrome ataupun lainnya browser HP. Jadi tinggal klik aplikasi ini ya. Oke, tinggal klik aplikasi ini. Nah, ulangi analis ini. Oke. Jadi deh. Oke, terima kasih. Semoga tutorial yang saya hadirkan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.